warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ashar, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SPF SD Negeri Matpangi 1 Kota Makassar. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada dua kepala sekolah yang berbeda yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana untuk tugas ini merupakan salah satu bentuk demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf ini sebelumnya Pak karena mengambil waktu Bapak untuk keperluan wawancara. Kebetulan ini adalah salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak, yaitu bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah Bapak. Bisa kita mulai ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Oke, baik. Jadi yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Seperti apa identifikasi kasusnya Pak? Seperti ini. Iya, sebenarnya alhamdulillah untuk keamanan boleh dikata aman. Semua kasus-kasus itu memang ada walaupun tidak banyak. Kadang-kadang itu sumbernya memang adalah dari rumah, tidak dari rumah siswa itu, bukan dari sekolah. Rata-rata sebenarnya itu dari rumah, sehingga setiap kasus itu memang kalau kita perdalam dan kita teliti memang sumbernya memang dari rumah. Dan kemudian di sekolah itu hanya istilahnya kelanjutannya saja. Maka anak-anak itu kalau di rumahnya mereka aman, mereka damai, di sekolah itu jarang terjadi kasus seperti itu. Iya, jadi identifikasinya itu memang pertama kita lihat kondisi masyarakat, khususnya orang tua siswa, bagaimana latar belakang keluarganya. Seperti itu. Baik Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak ketika mengambil keputusan di sekolah ya Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Ya, biasanya kepentingan itu ada yang sama-sama benar. Misalnya yang satu pihak benar, kita juga merasa benar, kemudian ataukah sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, seperti apa Bapak ini? Iya, biasanya yang kasus seperti itu memang cenderung pada kepentingan. Ada yang mementingkan kepentingan pribadi, ada yang mementingkan sekolah. Jadi yang diutamakan adalah kepentingan sekolah. Kadang-kadang mereka benar, tapi cenderung egoismenya, jadi kepentingan pribadinya. Tapi kalau dibawa kepada kepentingan yang ke sekolah, maka itu yang diutamakan adalah kepentingan sekolah, sehingga tentu yang dibela adalah bagaimana yang mana kita bisa mendahulukan kepentingan bersama. Iya, betul sekali Pak. Jadi pada intinya itu kembali lagi kepada kepentingan sekolah, atau dengan kata lain bagaimana kita perhatikan kepentingan murid-murid itu sendiri. Iya. Baik, jadi setelah melihat kepentingan-kepentingan tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan, atau selama ini yang Bapak lakukan, langkah-langkah prosedur seperti apa untuk pengambilan keputusannya? Pertama kita mengidentifikasi masalahnya, sejauh mana bisa pengaruhnya ke depan, kemudian mencari jalan keluar dengan memanggil semua yang ada kepentingannya di situ untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mencari jalan keluar yang terbaik, sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar dan lebih luas, khususnya yang berpengaruh pada pendidikan anak-anak kita.
Baik Pak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus biasanya ada dilema etika. Misalnya ini saya ambil ini benar, ini juga benar. Jadi ada dilema di ketika kita mengambil keputusan. Nah, di sini yang paling dianggap efektif untuk pengambilan keputusannya itu seperti apa Pak? Bisa ceritakan sedikit. Yang paling efektif adalah tidak berpihak, tidak ada tendensi di situ, kasus-kasus yang semata-mata memang adalah untuk kepentingan belajar anak didik kita. Kalau tidak ada tendensi dalam menangani kasus itu, memang kita orang yang berkasus itu sendiri merasa ya ini memang bersalah sendiri. Artinya ada yang mulai istilahnya menyadari kesalahannya, sehingga kembali kepada kepentingan bagaimana sekolah itu mengutamakan kemajuan pelajaran didik kita. Seperti itu. Ya, baik. Kemudian bicara dengan tantangan, ya. Kira-kira hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangannya kita dalam pengambilan keputusan, terutama ini pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Ya, tantangannya sebetulnya pertama dari diri sendiri itu memang menjadi teladan, menjadi contoh itu. Kalau memang kita menganjurkan kebaikan dan itu kita melakukannya, tentu itu menjadi riset yang nomor satu. Yang kedua, memang keterlibatan semua guru kadang-kadang pandangannya berbeda-beda. Mereka punya sudut pandang yang berbeda, sehingga mungkin tidak puas dengan kebijakan yang dilaksanakan, tapi nanti pada akhirnya akan melihat bagaimana hasil itu, tentu akan lebih baik, baru menyadari bahwasanya oh iya, memang ternyata bahwasanya keputusannya yang lalu itu salah, itu kesalahan itu memang baru disadari. Cuma kita perlu membuka kesadaran dan wawasan guru-guru dan orang tua murid agar mereka memang mematuhi etika peraturan sekolah, supaya tidak ada yang merasa dirugikan atau merasa diintimidasi atau merasa dilakukan tidak adil begitu. Jadi memang ada beberapa tantangan yang kita perlu antisipasi, dan tentunya kita pikirkan bagaimana supaya ini keputusannya betul-betul adil untuk semuanya. Iya. Jadi berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, ataukah memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, kalau untuk sosialisasi secara umum itu melalui rapat koordinasi yang setiap bulan itu disampaikan bagaimana kasus-kasus yang selama ini itu muncul di permukaan itu kita ungkap kembali, dan kita musyawarahkan, kita berikan nasihat untuk kebaikan bersama. Kemudian untuk jadwal yang secara khusus tidak ada, hanya secara temporal kalau memang ada masalah-masalah yang perlu diselesaikan, seperti itu. Oh iya. Baik, jadi memang ada jadwal dan itu memang rutin ya, Iya. dilaksanakan. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada, tentu di setiap sekolah ada guru yang namanya yang kreatif, yang ringan tangan. Ada juga yang cuek dan masa bodoh. Ada guru-guru yang sudah
bisa bekerja dan menyelesaikan kasus-kasus masalah itu memang tanpa kepala sekolah mereka sudah bisa mengatasi masalah-masalah yang tentu terjadi dan akan menimbulkan kasus yang lebih besar. Mereka sudah turun tangan seperti itu. Kita menjadi lebih senang dan ringan karena para guru menyadari bahwa ini bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah saja. Ya. Jadi istilahnya dengan adanya guru-guru yang seperti ini mempermudah juga kita ketika mengambil suatu keputusan kan sudah selesai masalahnya sebelumnya. Iya. Tinggal kita memang mengetahui kasus-kasus seperti apa yang terjadi dalam kelas. Ya. Baik, yang terakhir ini Pak pertanyaannya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pengambil keputusan, terutama dilema etika? Iya, yang paling penting sekali bahwasanya kita melakukan penanganan itu berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang, bukan atas rasa dendam atau hukuman, tapi semuanya itu atas rasa cinta. Artinya mendidik juga rasa cinta, menghukum juga dengan rasa cinta, bagaimana supaya tidak menjadi lebih berat kasusnya. Itu artinya bukan karena dendam, bukan juga karena kita tidak suka, tapi adalah rasa cinta dan kasih sayang terhadap semua yang menjadi tanggung jawab kita, guru kita yang mendidik kita. Saya kira seperti itu. Betul sekali Pak, jadi memang penanaman rasa kasih sayang, apalagi anak-anak yang tingkatannya SD tentunya butuh kasih sayang dan rasa cinta dari kita sebagai seorang guru pemimpin pembelajaran. Iya. Di banyak hal yang saya dapat ini petik juga dari pengalamannya Bapak, terutama di sekolah Bapak ini, saling sharing, dan tentunya nanti kedepannya saya juga dapat belajar bagaimana dapat mengambil keputusan-keputusan itu yang memang memiliki atau berbasis dengan nilai-nilai kebajikan, ya seperti itu Pak. Ya saya kira saya cukup banyak tadi terutama pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan, dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya. Jadi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya hari ini menyempatkan untuk menemani dalam wawancara saya. Kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik-baik Pak. Ya, saya mau maaf sebelumnya ini mengambil waktunya Ibu. Saya ada tugas dari CDP dalam salah satu modul itu mewawancarai kepala sekolah untuk pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bisa saya langsung mulai? Iya. Jadi yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Ya. Langsung saya jawab begitu Pak? Iya, silakan. Oke, yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian mendengar berita atau mencari informasi dari pihak terkait. Kemudian saya akan juga mengecek kebenaran dari kasus yang terjadi. Yang jelasnya intinya itu saya tidak langsung menyalahkan orang itu, tetapi saya harus mencari kebenarannya dulu, kemudian memusyawarahkan dengan pihak-pihak yang terkait. Oh iya, seperti itu Bu ya. Berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuknya kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Ya, kalau saya sih, saya akan berdiskusi, memanggil teman-teman guru dan warga-warga yang ada di pihak sekolah. Kemudian untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau itu saya berhati-hati dalam pengambilan keputusan Pak,
karena dimana pasti saya harus melihat kebenaran dan di mana letak kesalahannya seperti itu. Ya, baik. Berikutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu yang merupakan tantangan Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, pada saat ini Pak, persoalan yang berkaitan dengan rasa kasihan, peduli. Jadi di mana saya terkadang ya hati nurani saya itu timbul merasa kasihan seperti itu. Sangat sulit. Ya. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kalau seperti itu Pak, memang saya harus mencari alokasi waktu yang tepat supaya saya tidak terpengaruh dengan masalah tersebut. Jadi anggaplah masalah itu rumit, susah untuk dipecahkan pada saat itu, pasti saya harus mencari waktu yang supaya terselesaikan dengan baik. Baik. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, ya sejauh ini saya selalu melibatkan teman-teman guru Pak, karena dia kan sebagai teman sejawat kerabat juga yang dekat sama saya. Jadi itulah dewan guru selalu saya panggil dulu. Ya. Baik, dari semua yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dari dilema etika? Ya, Pak, persoalan yang bisa dicari jalan keluarnya itu ya awalnya pasti didiskusikan dulu ke teman-teman guru atau pihak-pihak yang terkait dengan cara musyawarah, kemudian mencari kebenaran dan mencari informasi dari luar juga kalau bisa dikorek-korek. Yang jelasnya tidak langsung memanage atau menjustis anak tersebut atau yang terkait tersebut bermasalah seperti itu. Kemudian saya pikir juga apa dampak buruknya untuk kedepannya. Ya contoh umpamanya anak-anak di justice bahwa dia harus tinggal kelas, tidak boleh, jangan seperti itu dulu. Jadi dia harus ditelusuri kenapa bisa seperti itu. Oh, iya. Baik Bu, sangat jelas sekali apa yang Ibu sampaikan. Jadi sekira untuk wawancara kali ini cukup jelaskan di sini pertanyaannya, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan baik pengambilan keputusan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu untuk melakukan wawancara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.